Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhaturkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang uluk salam sejak tadi di kolom komentar. Salam hadirnya. Bagi yang baru hadir, bisa diikuti kembali kajian-kajian paparan Uripe Allah di YouTube, ketik Uripe Allah. Ulang-ulang kaji di sana agar semakin bertambah kepahamannya. Ibarat pisau semakin tajam bila diulang-ulang apa yang belum dipahaminya. Jadi menimba ilmu itu harus kosongkan wadah kita. Jangan kita merasa punya ilmu. Itu akan memudahkan kita memahami apapun yang ada di uripe Allah. Bila kita masih merasa punya ilmu, maka tak akan masuk dan akan tumpah-tumpah. Tak ada faedah dan manfaatnya bila kita masih jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudaraku yang mau naik ke atas bersama saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Kang Mas. Dari mana ini Kang Mas ini? Perkenalkan, nama saya Anggit Kiai. Siapa? Jawa Tengah, Tegal. Anggit. Siapa namanya? Anggit. Alhamdulillah. Saya Abdul Halim. Tinggal di Langkat, Sumatera Utara. Sudah hampir 3 tahun ini. Asli kelahiran saya di Jawa Timur, Pasuruan tepatnya. Begitu Kang Mas. Silakan apa yang mau ditambah-tambahkan, mungkin apa yang dikaji tadi kurang sempurna bisa disempurnakan. Silakan Kang Mas. Kalau sudah ketemu seperti ini, apakah bisa disampaikan terhadap saudara ataupun teman-teman sendiri atau harus diamkan sendiri? Mohon petunjuk. Jadi yang tahu itu hanyalah diri kita sendiri. Kita ini jadi nabi atau jadi rasul. Kalau di dalam hati kita jadi nabi, ya kita menikmati apa yang kita pahami sendiri. Kenapa? Karena kita tidak diutus untuk menyampaikan. Tapi kita memaksa, kalau kita tidak diutus untuk menyampaikan, memaksa menyampaikan, itu akan menjadi fitnah bagi kita, ya kan? Betul. Kita dianggap sesat, kita dianggap gila dan sebagainya. Jadi yang tahu itu semua diri kita sendiri. Kenapa? Karena qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri di mana? Di dalam setiap ciptaan-ciptaannya, ya kan? Betul, ya. Jadi kalau diutus, ya ikuti aja, ya sampaikan yang sekiranya mudah dipahami. Di kajian-kajian ini kan tidak ada yang susah, semuanya mudah, ya kan?
Nah, betul. Nah, udah. Mudah. Kita kaji Karena dari bahasa atas. iya dari atas bahasanya. Jadi dari atas turun ke bumi menyinari ma'rifatullah, menyinari hakikatullah, menyinari tarekatullah, menyinari syariatullah. Jadi manusianya wajib tinggalkan syariat, wajib tinggalkan tarekat, wajib tinggalkan hakikat, wajib tinggalkan ma'rifat, bahkan wajib meninggalkan manusianya sendiri. Iya enggak? Harus benar-benar telanjang, Kiai. Iya. Kalau dari bawah enggak telanjang-telanjang manusianya, iya kan? Iya, Muter betul. aja ya. Kapan sampai nih? Iya, maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama maknanya awal keberadaan diri manusiamu di bumi ini harus tahu dari mana kamu berasal. Harus tahu, harus bermakrifat. Makrifat itu apa sih? Tahu, sadar bahwa diri kita hanya makhluk. Kalau kita hanya makhluk, berarti duduk kita siapa? Kalau kita hanya makhluk, bicara kita siapa? Kalau kita hanya makhluk, apa yang kita kerjakan siapa? Apa ndak otomatis lillahi ta'ala itu semua, ya kan? Betul, Kiai. Nah, tinggal mengembalikan posisi. Aku selama ini kan jadi sang kholik, tapi tidak terasa, tidak disadari, ya kan? Betul, Kiai. Sholat ciptaanku, memandang ciptaanku, menjadi ustadz bisa berkalam-kalam aku yang punya ilmu. Bila ilmu masih dikuasai oleh manusia, tetap sedikit ilmunya, sempit. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan setetes dari air yang di lautan. Maknanya ilmu yang hanya setetes yang dibagikan kepada seluruh umat manusia ini kembalikan ke lautan. Agar apa? Agar tambah luas. Tidak ada putus-putusnya. Luas. Ya kan Kamas? Karena hanya Allah yang punya ilmu. Silakan. Jadi, Mungkin ada silakan Kak Mas. Nyantai-nyantai sebelum ngopi ya. Jadi apa lanjutkan? Suaranya dekatkan Kak Mas. Menjawab saudara-saudaranya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kok putus-putus Kang Mas suaranya Kang Mas? Ya ini Kiai, betul. Kami ada statement seperti ini Kiai. Kok putus-putus lagi? Yang di bawah, ya di komentar pun bisa kirimkan statementnya. Kita kaji bersama, kita sama-sama belajar. Ini suara saya apa masih bisa dimonitor? Masih bisa dimonitor. Iya, mungkin ya punyanya Kang Mas ya yang kadang muncul tenggelam ya kan? Ya lanjut Kang Mas. Statementnya apa? Statementnya seperti ini. Waalaikumsalam Bang Udin. Lanjut. Nge-lag lagi. Ayo silakan yang lainnya. Bersediakah naik bersama saya di atas? Assalamualaikum. Ini Kiai, suaranya putus-putus Kiai. Sekarang muncul sudah. Sekarang muncul. Lanjut. Jadi yang agak dekat ke mic-nya ya, biar terdengar oleh pemirsa, sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum Kang Mas.
Nah, tak ambil headset dulu. Hmm. Dari manakah Kang Mas? Ya, suaranya kok kecil Kang Mas ini yang baru hadir ini. Apakah suara saya agak kecil ya? Diterima kira-kira? Ini ada pertanyaan dari Bang Udin. Sebetulnya siapakah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wardi. Hadir. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, silakan siapa dulu nih? Silakan. Ini Kang ini baru apa? Masih tenggelam. Silakan Kang Mas Wardi, silakan. Ya, ini izin bertanya Tuan Guru. Mohon mungkin kalau salah diluruskan. Ya, kita belajar bersama-sama ya kan. Manusia itu kan berasal dari yang kodim ya Tuan Guru. Betul. Dari yang kodim. Kemudian dia johir menjadi alam semesta, termasuk kita ini kan dari yang kodim. Lalu berubah makhluk. Lalu kenapa makhluk itu berubah menjadi hadas atau hancur gitu, hati baru? Padahal dia berasal dari yang kodim. Jelas bagaimana ya? Sudah? Sudah Kang Mas? Ya sudah itu. Tolong pencerahannya. Kenapa manusia itu yang mana asalnya manusia itu dari yang kodim, maknanya dari Allah. Akan tetapi kenapa manusianya itu disebut atau dihukumi hadas, baru, fana, hancur. Kenapa? Karena manusianya di dalam hatinya telah ingkar kepada yang kodim. Karena manusianya takut mengakui bahwa hidup dan badanku ini dohir batinnya Allah. Takut manusianya mengakuinya. Maka dihukumi hadas, baru, bahkan fana, hancur, tidak kekal. Kenapa? Karena manusianya telah menyaingi jadi Tuhan di dalam gentayangannya dunia ini. Ya tidak Kang Mas? Iya. Karena manusianya berkeyakinan, berakidah, beriman, bertakwa hanya kepada hawa nafsunya sendiri daripada Allah. Iya enggak? Iya. Yang ditunggalkan, yang diesakan di dalam hatinya, la maujudan illa Abdul Halim. Tapi tidak terasa ya enggak? Iya. Itulah sebabnya maka Allah hukumi hadas, baru, yakni hancur ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya, ya hancur lebur. Ketika manusianya masih berkuasa di dalam hatinya, yaitu yang disebut mati hatinya itu. Setelah hatinya mati, dipendam di kuburan. Mana kuburannya? Badan yang telah lama diakui sebagai milik Al-Halim inilah badan yang dari tanah. Di mana dipendam, disiksa, azab kubur? Ya jiwanya dipendam di tanah ini. Dan kemudian disiksa abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang Anda cintai. Yang selain Allah, ya enggak? Iya betul. Harta menyiksa kita, anak, istri menyiksa kita. Itulah fitnah dajjal itu. Kenapa? Karena kita telah memusuhi, karena kita telah menyaingi yang bakok, dan karena kita tidak mau kembali kepada yang bakok, maka disiksalah kita dengan fitnah itu. Maka dari itu jangan ditunggu dajjal. Dajjalnya sudah bergerak di sini. Kenapa diam saja kita? Nunggu yang tidak ada, yang ada dibiarkan. Iya enggak Kang Mas? Iya. Betul.
Jadi memang berat. Kembali kepada Allah itu berat sekali. Harus apa? Ninggalkan dunia, ninggalkan harta, ninggalkan kepemilikan, ninggalkan malaikat malik. Apa malaikat malik? Yang mana kita selalu merasa memiliki semuanya, hidup dan badan milik kita. Ya itulah malaikat malik. Mukanya cemberut terus, sedih, gelisah. Kenapa? Takut. Di dalam kehidupan ini kita takut miskin, takut dihina orang, takut direndahkan orang, takut hilang jabatannya, takut hilang uang dan hartanya, dan terakhir takut mati, ya kan? Iya. Ya itulah malaikat malik itu, jangan dicari besok tidak ketemu. Sekarang malaikat malik itu ada. Dan kalau kita berani hijrah kepada Allah, ya harus menjadi malaikat ridwan, rela, ridho bahwa hidup dan badan ini hanya la maujudan illallah. Ya harus cari gurunya sampai di area sana. Harus disinkronkan, jangan belajar sendiri lewat YouTube, jangan belajar sendiri lewat radio, lewat buku dan sebagainya. Harus ada guru yang membimbing agar Anda tidak salah paham. Kebanyakan orang yang tidak berguru akhirnya digurui, dimursidi, dituan gurui oleh hawa nafsunya sendiri. Lah kalau aku Allah, ngapain aku sholat? Masa Allah nyembah Allah? Akhirnya pemahamannya begitu, ya kan? Gagal paham ya. Betul ya. Nah, gagal paham. Akhirnya kalau aku Allah, bebas aku mengambil harta orang lain. Kenapa? Karena itu juga hartaku. Aku berjudi, berzina, bebas. Kenapa? Karena aku Tuhan penguasa. Akhirnya kepahamannya di situ. Iya. Berarti tidak tambah jadi makhluk, tambah jadi kholik, tambah sesat, ya kan? Iya betul kan Guru, Masya Allah. Sesat. Tambah sesat karena salah paham. Yang dijadikan mursyid, yang dijadikan guru awake dhewe, ya dibela awake dhewe daripada membela Allah, ya kan? Iya. Betul ya. Betul. Kalau kita membela agama Allah, bagaimana mungkin kita bisa berlaku lagi? Apalagi jangankan berlaku makrifat. Hakikat toreko syariat saja kita tidak bisa lagi, apalagi maksiat. Anak bumi hancur lebur ya. Iya, itulah tempatnya enjoy saja, tenang. Yaitu surga di dalam menyaksikan hanya Allah yang berlaku atas diri dan diri yang di luar sana, ya kan? Enak akhirnya. Menyesatkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang merendahkan orang. Disitulah kebahagiaan manusia. Kenapa? Karena sifat fahsya wal munkar yang ada di dalam dada sudah dibersihkan, sudah dioperasi, bahasa Kanjeng Nabi Muhammad waktu akan di-Isra Mi'rajkan, ya kan? Betul ya. Betul. Ya, pengajian pemaparan seperti inilah untuk mengoperasi hati-hati Anda. Supaya apa? Supaya bebas lepas miber kapanpun kepada Tuhannya. Ya kan? Sambil ngopi-ngopi, Kang Mas. Sama sih lagi ngopi juga nih Guru. Ya kalau bisa on cam lah. On cam kalau bisa. Masanya saya saja on cam. Baru belum sampai kan dulu. Oh iya. Ini ada pertanyaan sahabat-sahabat kita yang di bawah. Sebetulnya siapakah yang lebih dekat dengan Allah? Nafsu setan, insani, atau manusia? Yang lebih dekat dengan Allah ya Allah sendiri. Contoh logika. Siapakah yang lebih dekat daripada Abdul Halim yang selama ini ngaku-ngaku yang memiliki hidup, ngaku-ngaku yang memiliki badan, ngaku-ngaku yang sebagai pencipta apapun yang ku kerjakan? Siapa yang lebih dekat? Ya kan setannya, ya kan Abdul Halimnya yang lebih dekat, ya kan? Karena yang tahu Abdul Halim, ya Abdul Halim. Yang tahu Anda, ya diri Anda. Yang tahu Allah, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila yang jadi Tuhan masih manusianya, ya bagaimana mungkin manusia kenal Tuhannya, sementara manusia masih jadi Tuhan. Maka yang dikenali ya hawa nafsunya sendiri, ya kan Kang Mas? Iya betul.